Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabatku, saudaraku yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami mau mengulas tentang jaminan fidusia yang dilakukan oleh kreditur kepada debitur. Kadang tidak sesuai dengan aspek yang ada, mekanisme yang ada. Kadang tidak sesuai dengan keputusan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang kewajiban OJK tersebut itu mengawasi, membina yang secara transparan, mengontrol perbankan-perbankan yang ada di Indonesia, khususnya kepada leasing. Persoalan eksekusi objek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor menjadi perhatian publik, khususnya saat pandemi COVID. Beragam pemberitaan di media sosial terjadi kericuhan saat penarikan objek jaminan fidusia, melibatkan perusahaan pembiayaan leasing, petugas penagih atau pihak ketiga yaitu debt collector dengan konsumen sebagai debitur. Kondisi tersebut membuat ada keputusan dibuat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan dengan nomor 18 PUU garis miring P11 garis miring 2019. Dan putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 2 PUU X1X garis miring 2021 telah menegaskan bahwa eksekusi berdasarkan ketetapan pengadilan negeri sebagai alternatif yang dapat diambil perusahaan leasing jika debitur menolak menyerahkan sukarela karena merasa tidak ada uang prestasi. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dari persoalan tersebut mengenai prosedur eksekusi objek jaminan. Perusahaan leasing menggunakan pihak ketiga sebagai debt collector untuk mengeksekusi objek tersebut. Disayangkan, saat penagihan tersebut berisiko memunculkan penolakan debitur, sehingga terjadi konflik, kadang-kadang fisik. Penting bagi sikap pihak memahami pelaturan soal penggunaan debt collector tersebut. Ketentuan ini terulang dalam pelaturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan saat dikonfirmasi. Penyampaian aturan tersebut menjadi acuan dalam penggunaan debt collector oleh perusahaan pembiayaan terkait jaminan fidusia, berikan kepastian hukumnya. Berdasarkan tersebut, perusahaan pembiayaan
diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan. OJK menerangkan penagihan adalah segala upaya dengan pihak ketiga dalam rangka penagihan yang dilakukan perusahaan pembiayaan untuk memperoleh haknya atas kewajiban debitur mempunyai angsuran dalam hal debitur dalam proses penagihan. Debt collector tersebut wajib membawa sejumlah dokumen seperti kartu identitas, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, bukti dokumen debitur, uang prestasi, salinan sertifikat, jaminan fidusia. Selain itu, petugas penagih wajib membawa sertifikat profesi di bidang penagihan dari lembaga sertifikat profesi di bidang pembiayaan yang terdaftar di OJK. Jadi tidak gampang. Seluruh dokumen tersebut digunakan untuk memperkuat aspek legalitas hukum dalam proses penagihan pinjaman sehingga mencegah terjadinya konflik. Itu. Jadi harus terdaftar di OJK. Terhadap penagihan yang melanggar ketentuan, OJK akan menindak tegas terhadap perusahaan pembiayaan tersebut kalau tidak terdaftar. OJK memberi sanksi kepada perusahaan pembiayaan berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha hingga mencabut izin usaha. Itu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya. Kalau melanggar Undang-Undang Konsumen nomor 9 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Yang menggunakan debt collector wajib memastikan memiliki sertifikat profesi dan mengikuti pelaturan perundang-undangan saat proses penagihan. OJK juga menghimbau agar debitur memiliki itikat baik menyelesaikan kewajibannya. Selain itu, saat terdapat kendala pembiayaan angsuran, maka disarankan berkomunikasi dengan perusahaan pembiayaan. Sebelumnya, keputusan MK tersebut sejatinya harus dipahami secara utuh oleh publik agar tidak terjebak pada asumsi yang menyimpang dari putusan MK itu sendiri. Dengan kata lain, melaksanakan eksekusi sertifikat fidusia melalui pengadilan negeri hanya dianggap sebagai alternatif dan bukan kewajiban. Dengan demikian, kewajiban mengenai reaksi kredit pun dianggap tidak berlaku. Jadi semua juga harus pakai prosedur, pakai mekanisme yang benar karena negara kita negara hukum, gitu kan. Jadi banyak undang-undang yang berkaitan. Karena ini yang namanya fidusia berkaitan juga dengan undang-undang hak asasi manusia, berkaitan dengan undang-undang pelindungan konsumen nomor 9 tahun 99 tentang pelindungan konsumen. Nah, gitu ya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.